Hari ini kita membahas setelah sekian lama kita menunggu-nunggu siapakah calon yang akan diusung oleh PDIP, karena apapun juga PDIP adalah partai mayoritas. Ya, mau nggak mau segala yang dia jalankan akan berpengaruh terhadap perpolitikan nasional maupun masa depan bangsa ini di kemudian hari. Jadi pada tanggal 21 April 2021 diumumkan bahwa Ganjar Pranowo resmi sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan yang menyampaikan adalah Bu Megawati Soekarno Putri, kemudian juga didampingi oleh Puan Maharani dan putra Megawati Prananda Prabowo. Ini mungkin mengejutkan ataupun tidak mengejutkan adalah Puan yang selama ini boleh dikata digadang-gadang oleh DPP PDIP, tiba-tiba aja pada detik-detik terakhir berubah ke Ganjar Pranowo. Tetapi mungkin juga mereka melihat dari survei yang selama ini menunjukkan Ganjar Pranowo, walaupun kemarin sempat turun sekian persen karena ada penolakan tim Israel di U20, FIFA U20, tetapi kenyataannya bisa naik lagi. Artinya mungkin pernyataan Ganjar itu adalah untuk memberikan bahwa dia setia atau patuh pada partai, sehingga dia juga ikut menolak seperti kebijakan partai. Mungkin seperti itu, dan dinilai oleh dari DPP khususnya Megawati bahwa ini adalah kader yang setia dan patuh terhadap kebijakan atau garis partai. Kemudian kita lihat pada pengamat sebut pengusungan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP timbulkan kontraksi politik. Apa itu kontraksi politik? Nggak jelas ini. Kata-kata istilah karena politik nggak jelas. Tetapi gini, yang dimaksud adalah akan berpengaruh terhadap koalisi Indonesia Bersatu maupun koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan koalisi perubahan. Koalisi perubahan kita tahu digawangi oleh Partai Nasdem dan Partai Kesejahteraan Sejahtera atau PKS. Sedangkan kita tahu koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu adalah beranggotakan Gerindra, di situ ada Prabowo Subianto dan PKB, ada Caimin, Muhaimin Iskandar atau Partai Kebangkitan Bangsa. Dan koalisi Indonesia Bersatu yang di situ ada PAN, Partai Amanat Rakyat, Golkar, Golongan Karya, dan P3 atau Partai Persatuan Pembangunan. Kita tahu juga Golkar kemungkinan besar akan mencalonkan Erlangga Tarto sebagai mungkin kalau mereka akan berkolaborasi dengan PDIP jadi cawapres. Tapi kita nggak tahu. Tapi yang kemudian kita lihat adalah yang menarik adalah pada kubu koalisi Kebangkitan Indonesia, Gerindra. Karena Pak Jokowi pernah menyebutkan cocok yang ada 7 nama pejabat yang cocok sebagai cawapres Ganjar. Disebut adalah Pak Mahfud MD, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Pak Ridwan Kamil, Caimin, dan Pak Erlangga. Kemudian ada mengingatkan Pak Prabowo gimana? Oh iya Pak Prabowo. Saya nggak tahu apa terlupa beneran atau memang ini disengaja, saya kurang tahu. Oke, kemudian kita lihat pada apa tanggapan kira-kira dari Prabowo yang kita tahu berkali-kali mencalonkan diri sebagai presiden. Sebelum masuk ke situ kita lihat Twitter daripada Ganjar Pranowo pada waktu dia tunjuk secara resmi oleh Megawati sebagai ketua umum PDIP untuk sebagai capres. Kita baca ya. Di akhir Ramadan dan di hari Kartini tahun ini, amanah untuk melanjutkan perjuangan saya terima. Semoga menjadi Jumat berkah untuk seluruh tumpah darah negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian cuitan pertama Ganjar setelah ditunjuk secara resmi oleh DPP dan Ketua Umum PDIP sebagai calon presiden resmi mereka. Kemudian selanjutnya ini komentar dari Pak Prabowo. Kemungkinan jadi cawapres Ganjar seperti apa? Ditanya oleh pers ya. Prabowo mengatakan Gerindra akan mencalonkan saya sebagai capres atau calon presiden. Itu yang hari ini kita dengar berita tanggal 22 April yang artinya Prabowo tidak berkehendak atau tidak menginginkan hanya sebagai cawapres, tapi dia menginginkan sebagai capres atau calon presiden. Kita coba tunggu perkembangan politik kemudian, apakah tetap akan seperti itu atau bagaimana. Karena apapun juga, Jokowi efek atau yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu akan mendapatkan dukungan yang signifikan dari para pendukung Jokowi sebelumnya. Tidak hanya terbatas pada anggota atau pendukung PDIP, itu yang perlu dicermati. Sehingga
bagaimana Pak Jokowi mengarahkan dukungan, maka itulah banyak pendukung non-partisan yang akan mendukung calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi, atau disebut istilahnya Jokowi Effect. Selanjutnya kita coba buka. Nah ini, ternyata Pak Prabowo juga waktu kemarin Lebaran datang ke Solo untuk bersantap bersama dengan Jokowi. Nggak tahu pembicaraan tentang apa, kita tunggu saja hasil-hasilnya. Yang pasti tentunya adalah masalah politik kalau tentang ini. Mau nggak mau kita harus berpikiran ke sana. Karena bagaimana tokoh-tokoh politik berkumpul pasti yang dibicarakan tentang politik. Apalagi ini sudah ada masuk ke tahun politik 2024. Pasti yang dibicarakan seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kita tunggu saja. Yang jelas dari dari Koalisi Perubahan sudah mencalonkan Anies sebagai capres. Sekarang berarti head to head atau saling berhadapan dengan capres dari PDIP, yaitu Ganjar Pranowo. Ya kita tunggu saja. Apakah ada Prabowo Subianto akan muncul juga sehingga terjadi 3 calon? Kalau itu sebenarnya lebih menggembirakan, karena kita berpengalaman dengan 2 calon, benar-benar Indonesia seperti terbelah. Pada waktu kita tahun 2014, Jokowi lawan Prabowo Subianto. Kalau ini kita bisa lebih dari 2 calon, katakan 3 calon, saya pikir bagus untuk iklim demokrasi Indonesia. Apalagi kita khawatir adanya tentang politik identitas yang kita tahu sudah pernah diusung oleh salah satu capres di Pilkada DKI. Semoga tidak seperti itu lagi, sehingga Indonesia yang plural ini memang tetap aman, tetap bersatu, tidak terpecah-pecah karena agama, suku maupun ras. Demikian pendapat dari saya. Ulasan bukan pendapat ya. Jadi kira-kira begitu. Semoga apa yang ke depan politik Indonesia semakin sehat, semakin dewasa, tidak mengedepankan politik identitas tapi program. Oke, setuju? Taruh komennya. Terima kasih.